Ya baik, terima kasih saudara, kembali bersama saya, Marisa Putri dalam Kompas Pekalongan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, Senin pagi Pengadilan Negeri Semarang melakukan tes swab massal pada semua hakim dan pegawai. Pasalnya salah satu hakim yang meninggal diketahui terpapar COVID-19. Tes swab massal di lingkungan Pengadilan Negeri Semarang Senin pagi dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang menyusul kabar meninggalnya salah satu hakim yang terindikasi terpapar virus COVID-19. Seluruh hakim yang bertugas serta pegawai Pengadilan Negeri Semarang dilakukan tes swab untuk mengetahui kondisi kesehatannya masing-masing. Satu persatu hakim, panitia, serta pegawai lingkungan Pengadilan Negeri Semarang diambil sampel lendir untuk dilakukan pengecekan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang. Menurut kedua Pengadilan Negeri Semarang, tes yang dilakukan tersebut menindaklanjuti kejadian meninggalnya salah satu hakim yang terindikasi terpapar virus COVID-19. Pelayanan untuk sementara sambil menunggu petunjuk dari pimpinan pengadilan, baik itu pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi yang berkoordinasi kepada pengadilan tinggi, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan pengadilan. Hanya perkara-perkara yang sifatnya itu pidana seumpamanya yang jangka waktu penahanannya mepet, kita laksanakan. Ya khawatir, tapi karena ini dinas ya, kita bagaimanapun kita tetap harus melayani masyarakat mencari keadilannya. Kita tetap khawatir tapi tetap tidak meninggalkan protokol dari pemerintah, kita tetap menjalankan tugas. Kalau sidang, kalau yang memang perlu telekonferensi, kita telekonferensi. Meski ada kegiatan swab massal di Pengadilan Negeri Semarang, pengadilan tetap membuka layanan sidang serta layanan hukum yang lain. Namun untuk layanan sidang dengan jangka waktu yang masih lama, kegiatan sidang tersebut akan dilakukan penundaan sampai ada pengumuman resmi dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang. Ya saudara, longsor terjadi di Terik Senin siang lalu pada sebuah tebing di Jalan Stonan, Kelurahan Badan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Akibatnya sebuah mobil yang terparkir di bawah tebing hancur tertimpa batuan besar longsoran. Menurut pemilik mobil bernomor polisi H1758TG bernama Antono, kejadian terjadi sekitar pukul 12 siang. Sekitar 5 menit sebelum kejadian, ia tiba di lokasi kejadian, parkir dan masuk ke tempat percetakan di depan lokasi. Tak lama kemudian, terjadilah longsor tersebut dan langsung menimpa mobilnya. Mobil miliknya langsung rusak parah akibat tertimpa bongkahan batu besar dan material longsoran lainnya. Nggak tahu persis ya, tahu-tahu longsor aja gitu sih. Suara keras gitu, Pak? Saya habis datang parkir di situ kurang lebih 5 menit. Saya masuk, masih di dalam, tahu-tahu udah longsor gitu. Suara keras gitu, Pak? Ya seperti itu aja sih kejadiannya. Ketinggian tebing milik Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria Semarang ini sekitar 20 hingga 25 meter. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Namun kerugian akibat kejadian ini diperkirakan mencapai 140 juta rupiah. Rahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang. Saudara, pemerintah Kabupaten Pekalongan meresmikan UMKM Center. UMKM Center ini dipergunakan untuk menawar dan menjual hasil produksi dari seluruh UMKM yang ada, termasuk diantaranya kopi khas Pekalongan. Pengenalan kopi asal Pekalongan dilakukan oleh komunitas Javalong kepada pengusaha asal Jakarta di UMKM Center, Kabupaten Pekalongan. Komunitas ini memproduksi kopi jenis Robusta dan Arabica yang siap dijual keluar kota. Agus Muktiono, salah seorang perajin kopi yang membuka usaha di UMKM Center, mengaku kopi asli Pekalongan tidak kalah dengan berbagai daerah di Indonesia. Dari 19 kecamatan yang ada di Pekalongan, 8 diantaranya penghasil kopi berjenis Robusta. Bahkan, ada satu wilayah di Kecamatan Petung Kriono yang memang menghasilkan kopi Arabica kelas atas untuk dinikmati. Kita bisa membangkitkan lagi industri kopi Pekalongan menjadi kualitas internasional, dan itu bisa sebenarnya, ya kan? Asal diolah dengan bagus, kontrol kendali mutunya diperhatikan. Salah seorang wira swasta muda, Safrudin Ali Ahmed, dalam acara Gerumungan Kopi, mengaku dirinya akan mencoba ikut memasarkan kopi Pekalongan, karena dari segi rasa tidak kalah dengan daerah lain di Jawa. Ini ya, kalau kita di Jakarta itu, inilah yang dicari. Jadi, dalam kemasan sederhana ini kita nggak tahu
Tapi kalau ini kemudian mereka nikmati di hotel di mana ada suatu rasa khas. Kalau saya jujur sampai ampas itu saya suka. Apa yang membedakan dengan kopi yang lain? Sensasinya beda. Di sini kalau kita minum kopi biasanya rasa itu muncul di pertama. Kalau ini kopi Pekalongan, rasanya itu nanti. Para perajin kopi berharap pemerintah Kabupaten Pekalongan ikut mempromosikan kopi Pekalongan yang tidak kalah enaknya dengan daerah lain. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Ya saudara, pameran lukisan di tengah pandemi COVID-19. Tunggu informasinya usai jeda berikut ini.